lagi di acara Jam Kids. Kak Desi, Ya, sekarang kita mau peragain yel-yelnya. yuk kita sama-sama ya sama adik-adik yuk. di rumah ya. Iya, betul banget. Yuk, 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Sekali lagi Kak Desi biar lebih semangat ya. Yuk. Ayo, yuk. Jesus, you are my protector. Oke deh. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke pujian hari ini, kita mau doa dulu ya. Adik-adik, Kak Desi undang untuk berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga selesai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Nah, yuk sekarang kakak undang kalian bangkit berdiri. Mainannya beresin dulu. Jangan fokus kemana-mana, kita fokus untuk ikut ibadah dan memuji nama Tuhan hari ini. Kalau gitu kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, sekarang kita nyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan
bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Adik-adik, sekarang saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak undang kita menyanyikan lagu Lingku Piku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita ulangi lagunya dari awal ya adik-adik. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab
sebab Kau Allahku. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang indah yang telah Engkau berikan di pagi hari ini bagi setiap kami. Kalau sebentar, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami siapkan hati, telinga, pikiran kami, Bapa, biar kiranya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Desi. Ada yang lupa nggak sama Kak Desi? Kak Desi yakin pasti nggak ada yang lupa ya. Nah adik-adik, hari ini Kak Desi akan bercerita tentang seorang yang menjadi teladan kita dan dia benar-benar dikenal sama seluruh umat. Siapa yang tahu namanya? Atau ada yang bisa tebak gak siapa nama orang tersebut? Ya, pasti semua tahu ya, namanya Yesus. Adik-adik, Yesus adalah seorang teladan yang luar biasa yang patut kita contoh. Di mana Tuhan Yesus dicatat dalam kitab Perjanjian Baru adalah seorang anak yang taat dan juga setia. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang anak Tuhan yang memiliki kesetiaan. Adik-adik pasti penasaran kan? Mau denger gak? Oke, pasti mau denger ya. Kak Desi lanjutkan. Adik-adik, Tuhan Yesus dikatakan taat. Ingat ya, Tuhan Yesus dikatakan taat dan setia itu gak cuma perkataan loh. Dan itu gak cuma, Bapak aku mau setia, aku mau taat. Udah, begitu doang. Bukan adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia mau taat dan setia itu terbukti di kayu salib. Di mana Tuhan Yesus disalibkan. Buat siapa? Buat Kak Desi dan kita semua. Karena apa? Karena kita perlu diselamatkan karena kita telah berdosa. Nah adik-adik, Kak Desi akan cerita sepenggal tentang ketaatan Tuhan Yesus. Pada saat itu mereka berkumpul. Duduklah di sini sementara aku berdoa. Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya. Kemudian ia berbicara kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia menyampaikan isi hatinya kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Hal itu dia sampaikan kepada murid-muridnya. Dan ketika mereka berada di situ, Tuhan Yesus pergi ke suatu tempat, tidak jauh dari tempat mereka, dia maju sedikit saja, lalu dia tersungkur berdoa. Kak Desi nggak bisa praktekin ya bagaimana tersungkurnya ya. Itu benar-benar rebahan dan benar-benar sujud di tanah, dia berdoa kepada Allah Bapa. Dia meminta kepada Bapa sekiranya boleh cawan yang ia terima diangkat oleh Bapa supaya ia tidak mengalami hal itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia berkata bahwa bukan kehendakku yang jadi Bapa, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Dia meminta kepada Bapa, sekiranya boleh ya, sekiranya boleh cawan yang ia terima diangkat oleh Bapa. Tetapi apa? Dia tetap meminta bahwa kehendak Bapa yang jadi bukan kehendak Yesus.
Setelah berdoa, dia kembali kepada murid-muridnya. Sesampainya di sana, dia menemui mereka tertidur. Tidur adik-adik, bukannya berjaga-jaga, malah tidur. Ya. Nah, Tuhan Yesus berkata apa? Bangun. Dia membangunkan Petrus dan dia berkata, Petrus jangan tidur, berjaga-jagalah. Dan dia pergi untuk kedua kalinya berdoa. Kali ini berdoanya berbeda adik-adik. Berbeda dari doanya yang pertama. Di sini Tuhan Yesus berdoa dengan kegentarannya. Dia berkata kepada Bapa, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, kehendak-Mu lah yang jadi." Adik-adik, di sini Tuhan Yesus benar-benar berserah kepada Bapa. Dan dia menyerahkan bahwa kehendak Bapa lah yang jadi, bukan keinginannya. Nah, ketika selesai berdoa, dia kembali lagi kepada murid-muridnya. Yesus masih mendapati mereka tertidur. Dia kembali berdoa untuk yang ketiga kalinya dengan benar-benar keputusan yang sungguh luar biasa yang Tuhan Yesus ambil bahwa dia mau setia adik-adik. Dia mau taat, dia mau mengambil bagian itu. Nah, tadi Kak Desi bilang kan, dia berkata bahwa sekiranya boleh cawan. Di sini cawan adalah penderitaan adik-adik. Tuhan Yesus mau mengambil penderitaan itu, yaitu disalib. Adik-adik udah tahu ya, disalib bagaimana ya. Tangannya kiri kanan dipaku, ya kan? Kakinya juga. Dan itu benar-benar digantung adik-adik. Pegel gak kalau kayak gini? Pegel, tapi bukan hanya itu sebenarnya. Sebenarnya yang lebih menakutkan adalah ketika kita tidak bersama-sama dengan Allah Bapa. Itu yang menakutkan. Makanya mengapa Tuhan Yesus begitu gentar ketika mengambil bagian itu. Adik-adik, dari sepenggal cerita Tuhan Yesus yang Kak Desi sampaikan adalah kita bisa belajar bagaimana kita mau setia. Hari ini kita belajar kesetiaan ikut kehendak Tuhan, ikut kehendak Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah setia? Kehendak apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kak Desi, apa sih kehendak yang Tuhan mau, yang kita lakuin apa gitu? Tuhan pasti mau kita menjadi anak yang setia. Setia kepada Bapa berarti kita harus setia beribadah. Setiap hari Minggu. Dan hari Senin gak perlu ibadah Kak Desi. Oh tentu, ibadah kamu sekolah. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Di keluarga menjadi anak yang taat. Nah, apakah kita sudah melakukan itu? Yang lebih ditekankan adalah kita beribadah. Dan yang sering Kak Desi bagikan ya, tiap hari Kak Desi membagikan renungan di grup. Apakah kalian semua membaca? Nah, kalianlah yang menjawab. Ketika kalian melakukannya dengan tekun, berarti kalian mau setia. Tetapi kalau tidak, jawab sendiri ya adik-adik ya. Yang ketiga adalah, yang pertama tadi beribadah, yang kedua baca renungan, yang ketiga, apakah kita sudah membangun doa kita bersama dengan Allah? Bangun tidur, mau pergi kemanapun, atau dimanapun kita harus berdoa. Ingat, berdoa itu tidak selalu meminta. Tetapi ketika kita mau menjaga diri kita dan menjaga dalam kekudusan, itu berarti kita telah berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah kamu mau melakukan keinginan kamu sendiri atau keinginan Tuhan? Nah adik-adik, sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang Kak Desi sampaikan. Mari kita belajar setia. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa ya. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat
pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, sehingga kami mampu melakukan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita ayat hafalan. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Yakobus pasalnya yang ke-1, ayat yang ke-3. Kakak ulang ya, ayat hafalan hari ini diambil dari Yakobus 1, ayatnya yang ke-3, yang berbunyi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kakak ulang ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, untuk hari ini itu ya ayat hafalannya. Jangan lupa dihafal adik-adik. Hafalan minggu ini terdapat dalam Lukas 16 ayat 10a yang berbunyi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Terima kasih. Lukas pasal 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Oke deh, kalau gitu kita tutup yuk dalam doa. Kakak undang kalian berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah hari ini dengan baik dari awal sampai akhirnya. Kalau sebentar, kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan kami juga mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Selamat hari Minggu.